Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Shaykhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid din wal dunya wal ma'asyar hadirin wal hadirat. Jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dikumpulkan di tempat yang mulia ini insyaallah dengan niat-niat. Maka mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dicurahi rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita masuk pada bab yang ke-118. Bab istihbabil qamis. Bab disunnahnya memakai gamis. Gamis itu dalaman jubah. Jubah itu yang di luar gamis. Jubah bukanlah gamis. Gamis bukanlah jubah. Tapi kadang-kadang orang banyak salah paham. Jubah ialah gamis. Di jubah itu orang tahunya pakaian panjang. Padahal gamis itu yang biasa dipakai. Jubah itu yang dipakai bukan bekurung seperti ini, tapi seperti pakai baju biasa, tapi dia panjang. Biasanya oleh habib-habib itu dipakai di luar gamis. Gamis di dalam, jubahnya yang di luar. Nggak pilih. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Ummu Salamah, beliau berkata, baju yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah gamis. Jadi Nabi Muhammad itu paling senang memakai gamis. Itu yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang paling disenangi oleh Rasulullah, maka yang paling banyak dipakai oleh beliau adalah gamis. Dan paling banyak gamis yang dipakai oleh beliau adalah yang bau
karena beliau suka yang berwarna putih. Maka kalau disebut, kalau hanya sekedar kebiasaan bangsa Arab memakai gamis, bisa, ya bisa. Cuman memang di antara banyak baju-baju di bangsa Arab yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad ialah memakai gamis. Oleh karena itulah sunnah hukumnya memakai gamis. Dan dulu gamis ini mungkin orang takut pakai karena belum terbiasa. Kalau tidak bisa bertahlil, takut pakai gamis. Zaman sekarang umum sudah. Preman pun pakai gamis di hari raya. Jadi model tren. Artis pun pakai gamis di. Jadi sudah menjadi umum. Sama juga sal. Sal itu mungkin zaman-zaman 10 tahun yang lewat takut orang pakai. Kalau tidak bisa bertahlil, takut pakai sal. Padahal sal itu sunnah Nabi secara umum. Orang alim atau bukan orang alim tetap sunnah memakai sal ketika dia sholat. Orang yang memakai sal ketika sholat akan berbeda hasil nilai pahalanya dibanding tidak memakai sal. Sunnah selendang ridha, walaupun kata Rasulullah hanya sekedar seutas tali diletakkan di bahu, itu hukumnya sunnah. Nah, cuman kebiasaannya orang membawa sal sampai sholat, salnya diletakkan di bawah untuk tempat sujud. Nah, ini yang biasa dilakukan. Padahal sunnah diletakkan di bahu. Namanya ridha. Itu pun umum zaman sekarang. Apalagi kalau kita sering batuk-batuk, sunnah, bukan sunnah kalau bisa memakai sal. Karena kalau dahak kita keluar, pas batuk, dahaknya keluar. Kemana kita mengeluarkan? Ke baju siam, ke masjid haram. Kemana? Ya ke sal. Ditelan, sholat batal. Kita batuk, dahaknya keluar. Ke masjid mengeluarkan haram. Ditelan, dan sholat. Di baju sayang, maka pakai sal. Ludahkan di ridha atau sal, maka paling aman seperti itu. Yang sangat jarang dipakai kesunahan Nabi Muhammad dan yang paling ditakuti itu ialah imamah bulan. Nah, itu yang jarang dipakai, yang dililit di kepala itu. Nah, ini sampai sekarang mungkin susah pakai. Yang alimnya pun tidak berani pakai. Kenapa? Banyak fitnahnya. Apalagi orang biasa. Aduh, aja kawan, apa Quran sudah nih. Dilihat pakai imamah, ya kawan nih. Ini ahli tafsir nih. Ini pintar bertahlil. Padahal itu bukan menjadi patokan. Tetap sunnah memakai imamah orang awam atau orang alim. Namun kebiasaan karena orang alim sangat yang sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad memakai imamah, maka orang-orang awam sehingga sampai sekarang takut memakai itu. Padahal itu bukan pertanda orang alim, tapi memang sunnah secara umum. Hanya saja kalau kita ingin meniru model imamahnya atau bulangnya orang alim, maka usahakan minta izin kepada mereka atau berijazah. Kalau ingin memakai yang bertingkat-tingkat, maka itu model punya siapa? Kebiasaan Habib Umar memakai demikian, dan biasanya yang model seperti itu pun murid-murid beliau. Kalau kita lihat
Ulama-ulama dari Banjar malah beda lagi. Rata-rata dia memakai imamah itu mirip Tuan Guru Zaini Abdul Wali. Karena mungkin ijazahnya ingin meniru ada imam kepada Tuan Guru Zaini Abdul Wali. Tapi secara umum sesuatu yang dililit di kepala namanya imamah. Jadi kalau kita bukan murid siapa-siapa ingin mendapatkan kesunahan memakai imamah, ambil salah tadi, lilit di kepala, sekalipun modelnya model jaket tingkir, itu dapat sudah pahala. Model jaket taruh memakai, model pendekar-pendekar yang penting ikat di kepala, nah itu sudah namanya imamah. Cuman takut orang pakai. Yang gamis itu yang paling umum, artis, preman, siapapun pakai. Itu sunnah memakai gamis. 5 tahun yang silam kita, 8 tahun yang silam kita pakai gamis, dan salah satu ustaz, aku tidak terbiasa pakai gamis ini, susah nyaman memakai baju safari atau jas koko itu lebih nyaman. Cobalah dulu kata kita. Dilihatnya kita sering pakai, akhirnya dia mau coba. Sampai sekarang dia pakai gamis. Mana baju yang jas koko dulu sering nyaman pakai gamis. Kenapa? Gamis ini tidak memikirkan sarung, tidak memikirkan celana. Kalau dia baju dengan sarung itu harus seragam. Ini terlampau rapi berarti orangnya ini. Kalau bajunya warnanya dongker, maka kita cari sarung dongker. Kalau bajunya dongker, sarungnya warna agak kuning-kuning, lepaslah katanya. Tapi kalau gamis tinggal kurung selesai. Tidak paham apapun isi dalamnya, entah warna kuning, entah warna ini sarungnya. Kalau pakai celana dalam, celana katok itu selesailah katanya. Lebih ringkas. Beda saja. Memang seperti itu. Kadang-kadang kalau kita bajunya lain, kita mikir ini sarung warnanya warna ini, bajunya warna ini, kurang pas. Cari lagi sarung yang pas. Ini memikir 2 kali. Babu sifati tulil qamis wal kam wal izar wa tarafil imamah wa tahrimi isbari syai' min zalika 'ala sabilil khuyala wa karahati min ghairi khuyala. Bab tentang mensifati panjangnya gamis, kemudian panjangnya tangan, apa namanya? Apa namanya? Ini apa namanya? Lengan baju, wal izar, panjangnya sarung, wa tarafil imamah, panjangnya ujung imamah, buntutnya ini. Wa tahrimi isbali syai' min zalika, dan haramnya melebihi isbal itu menyeret sampai ke bawah mata kaki. Ala sabilil khuyala, atas jalan kesombongan. Wa karahatihi min ghairi khuyala, tapi makruh kalau tidak ada kesombongan. An Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kana kamu qamisi Rasulillah ila rusul. Kata Asma bin Yazid al-Ansari bahwasanya pergelangan baju gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusuli, sampai pergelangan tangan. Jadi kalau pakai baju pergelangan tangan, ini pergelangan tangan. Ini lah. Jangan sampai hilang jadinya. Nah ini tampau. Diturunkan ke bawah, hilang jadinya. Sampai sinilah paling pasnya. Nabi mengajari beliau sampai sini, pergelangan tangan. Jadi tidak di sini. Jadi kadang-kadang orang pakai kemeja, buka saja kemejanya, buka kancing di sini, lebih bagus seperti itu.
dibanding kemejanya dilipat. Udahlah orang buat kemeja dipanjangkan, kita lipat pula, sia-sia pula orang buat. Maka oleh karena itu mungkin Anda sekarang ini tangan 3/4. Tangan baju tapi 3/4. Dibuat kemeja panjang kita lipat. Makruh hukumnya sholat seperti itu. Sunnahnya itu tangannya panjang sampai pergelangan. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menurunkan bajunya, baju gamisnya, atau nanti dia kalau pakai sarungnya diturunkan di bawah mata kaki. Jadi patokannya itu di mata kaki atau di atasnya. Ini diturunkan di bawah mata kaki, atau dia pakai celana modelnya gaya-gaya Arabik. Arabik kan tebahir. Namun anak zaman sekarang tidak tahu Arabik. Kalau kita kan separuh zaman. Zaman dulu separuh tahu, zaman sekarang pun separuh tahu. Zaman dulu Arabik sampai ke bawah tambah besar, tambah besar, tambah besar. Sepatunya pun hilang. Saking besarnya sampai terbayar ke bawah itu. Sehingga orang-orang zaman itu kalau memakai itu merasa gagah karena trennya seperti itu. Merasa gagah, merasa sombong. Nah, ini yang tidak boleh nanti. Tidak boleh seperti itu. Barang siapa yang menurunkan bajunya, gamis atau sarung atau celana di bawah mata kaki, khoyala, kata Rasulullah, karena sombong. Nah ini ilatnya itu. Jadi ilatnya dipahami dalam hadis karena ada kesombongan. Karena mungkin zaman itu pun kalau diletakkan di bawah mata kaki merasa seakan-akan mantap, gagah modelnya. Maka kata Rasulullah, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar berkata, rupanya sahabat Abu Bakar terbiasa seperti itu. Berkata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari, sesungguhnya sarungku yastarhi, selalu turun. Karena sahabat Abu Bakar itu orangnya kurus. Ini peparutan di bawah. Kalau nyeport gemuk kan dilipat, sangkut di perut. Ini perutnya kurus. Selalu turun dia ya Rasulullah. Illa an ata'ahadah, kecuali kalau ingin tidak tiru, saya pegang terus seperti ini, masa jalan pegang terus. Apa kata Rasulullah? Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Kata Rasulullah, engkau tidak apa-apa. Engkau itu tidak sombong seperti itu. Nah, jadi patokannya itu kalau sombong maka hukumnya haram. Dan kalau sombong jangankan yang seperti itu, baju baru pun kalau memakai sombong haram juga. Itu umum sudah. Memakai baju baru harganya 1 juta. Merasa dia yang paling gagah. Memakainya haram. Memakai sarung apa mereknya BHS. Berapa harga? 1.500.000. Merasa merek BHS. Tidak mau diletakkan di atas merek harus diletakkan di bawah. Supaya orang melihat BHS. Itu pun sombong. Sekalipun di atas mata kaki. Jadi kalau masalah sombongnya itu seluruhnya tetap haram. Nah, ini yang orang tidak paham, yang cingkrang-cingkrang. Yang cingkrang melihat yang masuk di bawah sarungnya di bawah mata kaki, bid'ah katanya. Ini masuk neraka ini. Allah tidak memandang, tidak dipahami hadisnya. Belum tentu dia sombong. Bisa jadi orang itu terbiasa memakai sarung di bawah mata kaki. Kalau sudah terbiasa, mana ada sombong? Memang terbiasa seperti itu.
Kalau diletakkan di atas mata kaki, dia malah canggung. Aduh katanya susah, kayak apa? Kayak kependekan modelnya. Nah, jadi kalau dia letakkan di bawah mata kaki pun dia tidak ada kesombongan, itu hanya makruh, tidak sampai memasukkan dia ke dalam nerakanya. Ini kadang-kadang orang tidak paham, sehingga yang golongan-golongan tinggi pakaian tadi menuduh ahli neraka. Orang yang pakai celana, pakai sarung di bawah mata kaki. Yang memakai sarung di bawah mata kaki melihat yang cingkrang pun di apa namanya? Diejek. Ini ahli celana cingkrang. Padahal memang Nabi Muhammad seperti itu memakainya. Memang kebiasaan Nabi di atas mata kaki. Tapi orang yang di bawah mata kaki tidak ada kesombongan, ya sekedar makruh, tidak masalah. Jadi harus sama-sama pengertian. Yang tidak boleh dipengerti itu ya kesombongan. Dan itu umum. Di bawah mata kaki, memakai baju baru, memakai baju bagus. Kalau ada niat sombong, maka seluruhnya itu haram. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat Abu Bakar itu selalu turun di bawah mata kaki mana? Ayo, tuduh sahabat Abu Bakar ahli neraka. Nabi Muhammad saya tidak mengatakan seperti itu. Engkau tidak seperti itu wahai Abu Bakar. Engkau ini tidak ada sombong, cuman karena perut kecil sehingga jatuhlah sarung tadi sampai di bawah mata kaki. Hadis yang mirip daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Tadi jelas Allah tidak memandang pada hari kiamat dengan pandangan rahmat kepada orang yang menyeret atau menjatuhkan sarungnya batara dengan kesombongan dan dipandang oleh Allah. Pakai cincin, merasa paling mantap cincinnya. Ada kesombongan, cincinnya itu haram dipakai. Jadi sudah umum setiap yang kita sombongkan itu pasti haram. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asfala minal ka'bayn. Barang siapa yang menjatuhkan kainnya daripada dua mata kaki minal izar fa finnar, maka di ujungnya itu masuk dalam nerakanya Allah. Lalu bagaimana ulama mengomentari ini hadis? Karena ini hadis ekstrim, ini masuk neraka langsung. Sedangkan hadis pertama riwayat Bukhari malah lebih kuat. Ini tidak mengatakan masuk neraka, cuman Allah tidak memandang. Itu pun karena dibatasi karena kesombongan. Maka hadis kedua pun ulama mengatakan yang model seperti ini tidak akan bisa mengalahkan hadis yang pertama yang lebih mantap. Maka anna fi'la dzalika mahsubun fi af'ali ahli nar. Yang memperbuat seperti itu, yang andai kata orang menjatuhkan kain atau sarung atau celana atau baju sampai di bawah kaki, kemudian masuk neraka, itu kebiasaan ahli neraka. Siapa kebiasaan ahli neraka? Ialah orang yang sombong-sombong ketika dia memakai baju. Maka dikaitkan dengan tetap dengan kesombongan tadi. Isbal, namanya isbal itu menjatuhkan ke bawah mata kaki. Kalau kita kebiasaan tidak masalah, apalagi dingin. Di masjid termasuk dingin. Kemudian dia pakai sarung di bawah mata kaki, merasa lebih nyaman dipanjangkan. Tidak masalah. Apalagi kena penyakit rematik, ini lebih parah lagi. Kalau bisa malah pakai kaos. Sekarang rematik rata-rata orang sakit kaki kita tanya asam urat. Ngapa? Sakit kaki tidak tahan lama dulu.
Ngapa rematik dan asam urat? Ada yang umur 22 tahun kena asam urat. Tahap modelnya makan. Dari makanan apa model asam urat ini menjalar banyak sekarang. Perempuan gadis masih 22 tahun asam urat. Kalau orang tua kan wajar. Asam urat. Gadis asam urat. Berpikir nanti dapat jodohnya nanti. Aduh katanya calonnya asam urat. Bisa-bisa nanti tidak bisa nyuci apa-apa. Bisa lambat dapat jodoh. Asam urat ini kan kalau bangun subuh susah katanya. Ada yang sampai merangkak malah bangun subuh. Tidak bisa bangun. Termasuk khairian saja asam urat tinggi. Kalau sudah kena asam uratnya bengkak kakinya. Tidak bisa bangun subuh. Bekesot dulu, ngesot dulu, duduk dulu. Istirahatkan badan. Nah ini susah. Maka tidak pernah pengajian subuh. Diminta orang tidak akan mau. Kan pernah juga ngisi di sini. Tidak mau lagi. Karena tidak bisa langsung. Asam urat tinggi. Nah, jadi model-model seperti itu ada sakit tutup saja. Tidak masalah. Apalagi bisul. Di mana bisul? Di bawah mata kaki. Bisul kalau dilihat oleh orang lain kan orang baik. Maka pakai saja sarung di bawah mata kaki, tidak masalah. Untuk menutup bisul-bisul tadi. Untuk menutup bisul supaya lalat jangan sampai ke situ. Nah, jadi dibatasi itu seluruhnya yang diharamkan, yang tidak dipandang oleh Allah, yang sampai dimasukkan ke dalam neraka itu kalau dibatasi dengan kesombongan. Dan yang bisa, yang pantas masuk dalam neraka Allah salah satunya ialah orang-orang yang sombong. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة tiga golongan ayukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak berbicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak pula dipandang oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Faqara Rasulullah salasan, Nabi Muhammad membaca 3 kali. Mengucapkan ini 3 kali. Ada 3 golongan kata Rasulullah. Diulang lagi, ada 3 golongan. Ditekan seperti itu supaya sahabat ingat. Mana golongan yang 3 tersebut? Qala Abu Zar, khabu wa khasiru. Kata Abu Zar, mereka nanti akan kecewa, mereka akan rugi. Man hum ya Rasulullah? Siapa kata Abu Zar mereka ya Rasulullah? Qala al-musbil, yang pertama orang yang menjatuhkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini pun harus ditafsirkan dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu orang yang sombong meletakkan kainnya di bawah mata kaki. Wal mannan, mannan itu orang yang suka membuka-buka, mengungkit-ungkit kebaikan. Itu menara masjid terima tuh itu menyiapkan. Aku mengeluarkan dana 50 juta, bagus menara. Itu jangan lagi disebut-sebut, habis 50 juta. Dah lah duitnya keluar 50 juta, disebut malah, maka tidak ada hasil, pahalanya hilang di sisi Allah. Kenapa? Karena disebut-sebut. Kebaikan-kebaikan jangan disebut. Yang paling baik kebaikan itu lupakan. Sebagaimana ketika kita membuang air besar, tidak pernah diingat. Sekalipun makan durian, ini mulai musim durian kita lihat. Habis makan durian, besok paginya dibuang. Ada tidak mengingat lagi? Tidak ada diingat. Saking ikhlasnya itu kepada Allah. Ya Allah, biar jauh-jauh, jangan diingat-ingat lagi. Maka seperti itu pula orang ikhlas itu tidak akan pernah mengingat kebaikannya. Ini sudah tidak diungkit-ungkit, selesai. Ini kadang 5 tahun, 6 tahun masih diungkit lagi. Itu menaranya, itu masjid, lihat bagusnya.
Saya mengeluarkan dana 20 juta. Nah, itu jangan dibuka lagi sudah. Habis pahalanya. Lah duit 20 juta habis, pahalanya pun kosong. Dapat malah siksa nanti di akhirat. Walahum azabun alim. Yang suka mungkin bantu orang lain begitu pula. Pulang itu suci siapa tuh modal itu? Saya tuh modal itu. Jangan. Habis dah modal habis, pahalanya pun tidak ada, dapat azab malah daripada Allah. Karena biasanya orang yang mungkin itu pasti sombong, minta dibalas jasa. Dia lupa kalau dia itu memberikan kepada orang lain, hakikatnya memang rezeki orang itu. Cuman dia dipilih oleh Allah, lewat dia Allah memberikan rezeki kepada orang itu. Jadi jangan merasa diri kita lagi habis. Kita tidak bisa apa-apa. Dari segi tauhid itu seluruhnya kehendak Allah. Allah ingin dia sukses, kemudian lewat kita. Alhamdulillah. Dia ingin balas jasa kepada kita, silakan. Tidak balas jasa pun saya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak ada jasa, hanya dititipkan oleh Allah duit, suruh kasih pada orang tersebut, selesai. Jangan kita ungkit-ungkit supaya pahalanya tetap ada. Kalau diungkit-ungkit maka pahalanya nol. Ekornya 3 kali, pahalanya kosong, duitnya habis, dapat azab daripada Allah. Wal munafiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Termasuk yang tidak dipandang oleh Allah penjual. Orang yang menjual barang, kemudian bersumpah-sumpah dengan sumpah palsu supaya barang laku. Ini jual murah, belilah murah nih. Saya beli kemarin harganya apa namanya? Seperti ini mahal, aku jual murah. Demi apa murah? Manalah murah? Padahal mungkin yang lain lebih murah dibanding dia. Dia bilang dia paling murah. Bersumpah-sumpah malah membawa nama Allah. Padahal dia berbohong. Nah, ini namanya menjual nama Allah. Nah, ini yang model seperti ini. Tega menjual nama Allah untuk maksiat. Saja kadang-kadang membawa nama orang kan malu. Menjual nama orang itu kan tidak boleh. Tanpa izinnya. Kata siapa? Kata si Fulan. Padahal Fulan tidak ada mengatakan kita jual namanya. Tidak boleh. Ini berani menjual nama Allah, memakai sumpah palsu demi Allah. Sebegini cuma harganya murah ini. Sering memakai kata-kata demi Allah, demi Allah, demi Allah. Padahal tetangganya jauh lebih murah menjual. Kenapa dia berani bersumpah? Supaya barangnya laku. Ini orang dapat dosa tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Kalau dia berdosa wala yuzakkihim, Allah pun tidak akan membersihkan dosa-dosanya. Artinya walahum azabun alim, dia pantas mendapatkan azab pedih. Kenapa? Berarti menjual nama Allah untuk kemaksiatan. Untuk yang tidak maksiat saja jangan mudah menjual nama Allah, kecuali perkara besar, perkara orang ingin bercerai, minta jadi saksi, bersumpah, tidak masalah, itu kan penting. Si A dengan si B, si A penjudi, B perempuan yang solehah, si B minta cerai kepada si A, kata si B bilang kepada si C, engkau jadi saksi, lakiku itu kan penjudi. Iya. Kau pernah tidak melihat dia berjudi? Sering. Nanti di persidangan aku minta tolong kau yang bersaksi kalau memang suamiku itu penjudi, supaya hakim itu percaya. Dipikir-pikir, ini andai kata saya tidak tolong, kasihan. Dahlah duit yang istri hasil warisan diambil suami, kalung-kalungnya dijual karena kalah judi. Ayolah, nanti saya ke persidangan, saya yang bersaksi nanti dia. Sebelum bersaksi ambil sumpah, demi Allah
aku akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak ada lain kecuali yang sebenar-benarnya. Ini tidak masalah. Ini modalnya besar menyelamatkan orang lain. Ini kalau sikit-sikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sampai sesuatu yang diharamkan, dusta malah makai pula nama Allah. Ini tidak akan dapat pandangan rahmat daripada Allah. Jadi jangan mudah bersumpah. Dan sumpah tidak akan terjadi kecuali memakai kata-kata Allah. Kalau kata-kata sumpah, sumpah tidak ada, sumpah itu belum sumpah ya. Itu hanya kata-kata sumpah. Sumpah itu bisa terjadi kalau sudah memakai kata-kata demi Allah. Apalagi bohong sama dituduh mencuri, padahal dia mencuri. Demi Allah, aku tidak ada mencuri, padahal dia tahu dia mencuri. Nah, ini termasuk sumpah palsu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilun izarah. Ada seseorang salat dengan menjatuhkan isbalkan sarungnya. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Idhab fatawadda." Habis orang tadi salat sunnah, habis dia salat, kata Rasulullah, "Pergilah wudu pula." Fatawadda, orang tadi berwudu. Habis berwudu, summa ja'a, datang kepada Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah, "Idhab fatawadda." Pergi lagi engkau, wudu lagi. Faqala lahu rajulun, "Ya Rasulullah, malaka amartahu ayatawaddu'a summa sakatta anhu." Kenapa engkau suruh dia berwudu kemudian kau diamkan? Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Kata Rasulullah, dia tadi salat sedangkan sarungnya isbal. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin. Allah tidak akan menerima salat orang yang isbal. Lalu dengan kesombongan. Ulama mengatakan hadis ini bukan mengatakan salatnya tidak sah, tidak. Yang Nabi suruh itu hanya izhab fatawaddo, pergi engkau wudu. Nabi tidak menyuruh mengulang sholat, tidak. Nabi hanya mengatakan Allah tidak menerima sholatnya orang isbal, artinya dengan kesombongan. Artinya orang itu sombong ketika dia sholat, maka pastilah tidak diterima oleh Allah sholatnya. Masalah sah ya tetap sah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad tidak menyuruh mengulang sholat, tapi disuruh mengulang wudu. Kenapa disuruh mengulang wudu? Karena wudu yang sempurna bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nabi Muhammad ingin dosa orang yang isbal tadi itu dihapus oleh Allah, kemudian sholatnya diterima. Maka oleh Nabi Muhammad 2 kali diulang wudu. Wudu lagi engkau. Datang orang tadi, wudu lagi engkau, sehingga nanti sholatnya diterima. Karena dosa-dosanya isbal itu dihapus dengan cara berwudu tadi. Nabi tidak pernah menyuruh dia mengulang sholat. Kenapa? Sholatnya sudah sah. Tapi karena dia ada kesombongan, khawatir tidak diterima sholatnya, supaya menghilangkan dosa kesombongan tadi disuruh wudu 2 kali. Orang yang tidak paham dengan hadis kadang-kadang tidak sah sholatnya katanya. Bukan tidak sah, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia sombong di dalam sholatnya, memakai sarung di bawah lutut, di bawah mata kaki. Dan ini umum. Setiap baju yang kita pakai kalau kita sombong di dalam sholat, maka ketika itu sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar selalu ikhlas murni beramal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.